Oke, baik. Kita mulai ya, teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini hari Senin 13 November 2023 kita akan mengadakan sosialisasi program MPKM 2023 di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer. Nanti ada 3 program yang akan disosialisasikan. Oke, kita buka agenda hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya ada beberapa susunan acara untuk hari ini. Yang pertama nanti akan di sambutan dari Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan Fasilkom. Selanjutnya disosialisasikan untuk program yang pertama yaitu pertukaran mahasiswa Merdeka angkatan yang ketiga, lanjut kampus mengajar angkatan ketujuh, dan keempat ada sosialisasi magang dan studi independen bersertifikat batch ke-6. Dan terakhir nanti ada sharing dan diskusi. Mungkin nanti ada beberapa mahasiswa yang sudah lolos 3 program ini di semester ini bisa menceritakan kepada kita semua di pagi hari ini bagaimana dan apa saja yang perlu disiapkan, plus apa saja kegiatan yang dijalani di program MPKM. Oke, langsung saja saya persilahkan kepada Bu Nina Sulistawati untuk memberikan sambutan sebagai Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan Fasilkom. Kepada Bu Nina dipersilahkan. Bu Nina. Bu Nina. Suaranya belum masuk, Bu Nina. Ya. Baik. Nah, masuk Bu Nina. Silakan Bu Nina. Ya, mohon maaf teman-teman. Bentar. Mohon maaf teman-teman semua, tadi saya sudah menyapa kalian panjang kali lebar, namun sepertinya laptop saya bermasalah ya. Tadi saya pikir output sudah keluar, berarti aman gitu. Ternyata tidak sampai di sana ya. Mohon maaf. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak
untuk kesempatan yang telah diberikan untuk membuka kegiatan di pagi hari ini. Terima kasih untuk Bu Beta Nurina Sari yang telah menginisiasi kegiatan sosialisasi MBKM di hari ini. Sebelumnya, teman-teman, kita sudah menjadwalkan ya di pekan sebelumnya, namun sekarang di-reschedule agar info lebih eee, ya lebih sampai ke kalian seperti itu kurang lebih. Nah, teman-teman, untuk banyak pertanyaan yang menanyakan terkait MBKM, bagaimana mekanismenya, bagaimana tata cara untuk mengikuti studi independen kampus Merdeka, lalu harus mengambil berapa SKS, lalu mengambil di semester berapa minimal. Nah, banyak sekali pertanyaan yang masuk ya. Nah, hari ini alhamdulillah sudah, ada ya akan dilaksanakan sosialisasi untuk MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Singapura Bangsa Fakultas Ilmu Komputer. Ya, oke. Teman-teman, agar mempersingkat waktu, saya buka kegiatan sosialisasi MBKM 2023 ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Silakan disimak. Silakan nanti jika ada beberapa hal yang memang jadi pertanyaan sebelum-sebelumnya yang belum terjawab, bisa kita sharing di sini ya. Baik, silakan untuk menyimak. Bagi teman-teman yang belum teman-temannya yang lain yang belum join, mohon diinfokan ya, saling memberikan informasi supaya bisa memahami dan mengetahui terkait program magang dan studi independen atau ya kegiatan MBKM ini. Baik, terima kasih. Sekian agar bisa dilaksanakan dengan ya lancar dan tepat waktu, enggak tepat juga ya. Baik, kita langsung saja ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nina. Oke, langsung saja kita lanjut ke program yang pertama, yaitu di sini ada pertukaran mahasiswa Merdeka. Oke, selanjutnya di sini benar untuk program ini. hmm, Oke, sebelumnya sebenarnya hal ini sudah disampaikan di level universitas di beberapa hari yang lalu tentang pertukaran mahasiswa mengajar, mahasiswa merdeka atau ini yang angkatan keempat. Oke, pertama terkait pertukaran mahasiswa merdeka ini yang keempat kalinya yang dilaksanakan oleh Dikti. Posisinya adalah dilakukan melalui perpindahan mahasiswa antar perguruan tinggi, dan baiknya bisa ke PTN atau bisa ke PTS. Jadi yang PTS bisa ke PTN, PTN juga bisa ke PTS, dan pun PTN ke PTN begitu ya. Yang poin ketiga, dan sama dengan program PKM yang lain, ini dikonversi hingga 20 SKS. Yang spesial dengan PMM adalah ada 4 SKS tentang program perkuliahan yang bukan mata kuliah tapi tentang modul Nusantara, sehingga nanti teman-teman di berbagai pulau yang akan jadi tujuan bisa belajar tentang budaya dan juga keragaman di pulau tersebut. Nah, selanjutnya di PMM ini boleh diikuti oleh mahasiswa semester 4, 6, dan 8. Sehingga mahasiswa semester 3 sekarang bisa mengikuti atau bisa mendaftar program PMM. Sehingga nanti semester depan kan 4 ya pas. Yang semester 5 dan 7 hari ini juga bisa mengikuti program PMM. Oke, kabar baiknya lagi di PMM 4 kuotanya bertambah 15.505. Kalau dilihat di sini
ada persebaran perguruan tinggi dari mulai Pulau Sumatera sampai Papua. Sehingga kalau misalkan teman-teman di sini ada yang berminat untuk mengikuti PMM, pilihannya adalah perguruan tinggi tujuan berbeda dengan posisi domisili kita di Unsika yang di Pulau Jawa, jadi pasti di luar Pulau Jawa. Selanjutnya berbeda dengan tinggal atau asal. Jadi misalkan kalau asalnya dari Sumatera, berarti pulau yang akan bisa dipilih adalah selain Sumatera dan Jawa. Oke, kalau misalkan dilihat juga posisi yang bertambah ini ya 15.505 menunjukkan bahwa kesempatan untuk mengikuti PMM sangat tinggi. Nah, perubahan di PMM 4 berbeda dengan PMM yang sebelumnya. Di sini ada beberapa yang signifikan ya. Nanti semua program juga mirip gitu ya, karena semua administrasinya dilakukan di platform Kampus Merdeka, sehingga yang sebelumnya mungkin teman-teman mendengar istilah ada surat rekomendasi, surat SPTJM yang bentuknya fisik, nah sekarang semuanya ada di digital, sehingga nanti pernyataan komitmennya juga dilakukan langsung di digital. Selanjutnya, mahasiswa mengunggah KTP, transkrip nilai, dan bukti kepemilikan asuransi. Nah, ini pun juga begitu. Kemarin disampaikan terkait kepemilikan asuransi, boleh asuransi kesehatan apapun, tapi yang berlaku di seluruh Indonesia, karena dipersiapkan nanti ditempatkan di mana saja. Nah, perbedaan dengan PMM yang ketiga di sini, mahasiswa mendapatkan bantuan hidup dan dana transportasi pesawat. Berarti PP terjamin ya, berangkat dan sampai pulang. Nah, yang membedakan juga di sini kalau yang sebelumnya ada, sekarang ditiadakan bantuan BPJS-nya. Jadi dipastikan harus aktif ya. Jadi bagi yang punya asuransi kesehatan untuk mengikuti PMM, diusahakan sudah mengaktifkan itu semua. Nah, perbedaan selanjutnya adalah seleksi administrasi mahasiswa dilakukan juga oleh pihak perguruan tinggi pengirim, sehingga nanti ada beberapa proses yang dilakukan di perguruan tinggi. Khusus untuk PMM 4, langsung nanti seleksinya oleh PIC universitas. Kalau di Unsika ada Bu Reminta begitu. Oke. Nah, yang membedakan dengan program yang lain di PMM itu ada modul Nusantara. Yang tadi disampaikan di atas terkait apa ya, proses atau informasi atau belajar tentang keragaman budaya di masing-masing pulau. Sehingga di sini yang membedakan dengan yang sebelumnya, sekarang ada 16 aktivitas, isinya kebinekaan, inspirasi, refleksi, dan kontribusi sosial satu kali. eh Hal yang bisa ditawarkan di PMM karena isinya modul Nusantaranya seperti ini, bisa ditawarkan kepada mahasiswa baik itu semester 4, 6, dan 8, mata kuliah modul Nusantara bisa dikonversi ke mata kuliah KKN. Sehingga bagi teman-teman yang ingin apa ya, ingin KKN-nya berupa modul Nusantara berarti bisa ikut kegiatan PMM. Oke, selanjutnya skema di PMM sekarang hanya ada dua opsi gitu ya. Walaupun opsi pertama ini yang paling direkomendasikan, di mana Anda mengambil 20 SKS di luar atau 20 SKS di PT penerima. Misalkan nanti diterima di Makassar begitu, maka 20 SKS-nya ditempuh di sana semua. Jadi isinya 16 SKS kuliah, 4 SKS modul Nusantara. Nah, opsi yang kedua ini sebenarnya boleh gitu ya, tapi akan perlu pertimbangan dari pihak PT pengirim dan PT penerima. Sebenarnya di sini membolehkan 6 SKS secara daring di PT pengirim gitu. Jadi misalkan ada 6 SKS yang harus ditempuh di mata kuliahnya di Unsika, lalu 14 SKS-nya di PT penerima atau di PT tujuan. Oke, selanjutnya ini juga bukan hal yang asing gitu ya, manfaat yang diterima oleh mahasiswa, baik itu pengalaman, pertemanan, soft skill, terus mata kuliah bisa diambil dari prodi yang non fasilkom gitu, karena mungkin
mata kuliah yang disajikan atau yang ditawarkan di PT Tujuan itu berbeda dengan kita. Nah, ini ada kesempatan untuk itu. Walaupun sangat disarankan yang menunjang dengan prodi kita. Oke, selanjutnya ada sertifikat dan pembiayaan penuh 1 semester. Nah, ada tanda bintang ya, pasti teman-teman juga bisa terlihat di sini. Bagi mahasiswa yang mendapatkan beasiswa lain dari pemerintah, maka wajib memberikan informasi tersebut pada saat pendaftaran. Jadi waktu ngisi form di MBKM, di platform Kampus Merdeka akan ditanya apakah mendapatkan beasiswa unggulan, beasiswa KIP, dan beasiswa pemerintah gitu ya. Itu akan ada penyesuaian terkait uang saku atau bantuan hidup ini. Jadi ada penyesuaian nominal bagi yang penerima beasiswa pemerintah. Oke, syaratnya tadi mahasiswa aktif di bawah koordinasi Kemendikbudristek. Alhamdulillah Fasilkom semua bisa terpenuhi. Syarat kedua adalah WNI dan IPK minimal 2,8, nanti dibuktikan dengan transkrip akademik semester kemarin begitu ya. Kalau yang semester 3 hari ini maka menggunakan transkrip semester 2. Untuk yang semester 5 berarti menggunakan transkrip semester 4. Pun yang sekarang semester 7 berarti menggunakan transkrip semester 6. Nah, untuk SPTJM sekarang dilakukan secara digital di platform Kampus Merdeka. Nah, di sini juga ada yang baru, rekeningnya menggunakan Bank Mandiri begitu ya. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan. Terus asuransi kesehatan tadi. Oke, selanjutnya ini journey mahasiswa. Nanti bisa dilihat, saya bagikan slide ini. Jadi cerita dari mulai awal sampai nanti selesai kegiatan. Nah, berbeda dengan programin, di sini cukup panjang sih ya, karena dilakukannya semester depan. Posisinya pendaftaran sampai Desember. Nah, ini kami masih menunggu tanggalnya tanggal berapa Desembernya. Cuma kita persiapkan dari sekarang begitu ya, dari mulai bulan November. Nanti sampai ada tes substansi mahasiswa, lalu pengumuman administrasi, dan persiapan pembekalan, lalu mulainya bulan Januari sampai Agustus. Oke. Oke, ini untuk PMM. Oke, selanjutnya tadi ke program, bentar, program kampus mengajar ya. Oke, selanjutnya di sini ada penjelasan sedikit tentang platform yang sekarang kita akan lakukan untuk MBKM gitu ya. Jadi ada beberapa perubahan yang signifikan dan semoga perubahan ini jadi memudahkan kita semua sehingga tidak perlu ada dokumen paper gitu ya, tapi semuanya berada di laman MBKM. Yang membedakan nanti ada verifikasi di tingkat prodi. Kalau yang informatika sementara masih saya. Di program studi SI nanti ada Pak Azali. Jadi nanti teman-teman saat mendaftar di situ ada eh, status gitu ya, menunggu verifikasi. Jadi kalau misalkan sudah diverifikasi oleh prodi, maka bisa lanjut ke pendaftaran selanjutnya. Oke.
Nanti yang meriksa, nah ini nanti ya, kalau misalkan sudah diverifikasi, tim prodi atau tadi yang verifikator program studi akan ngeklik apakah mengizinkan mahasiswa mengikuti program MPKM atau ditolak gitu ya. Jadi administrasi di awalnya di tingkat prodi. Nah, selanjutnya tadi yang disampaikan di depan ya, baik untuk PMM, kampus mengajar atau MSIB, di sini kalau misalkan mendapatkan beasiswa, maka ditulis mendapatkan beasiswa per bulannya berapa. Nah, ini yang akan mempengaruhi penyesuaian bantuan tadi, bantuan tiap semesternya. Nah, data yang perlu disiapkan di sini ada nama, NIM atau MPM, program studi, program apa yang dipilih, dan karena ini berbarengan gitu ya, teman-teman perlu fokus gitu ya, memilih satu di antara 3 program yang ditawarkan. Lalu ada IPK semester, nah kalau ada beasiswa diisi nominalnya. Oke, ini digitalisasinya. Oke, lanjut. Untuk kampus mengajar ketujuh, karena ini waktunya tinggal menghitung hari begitu ya. Jadi teman-teman yang ingin mendaftar ke kampus mengajar untuk segera menyiapkan semuanya. Oke. Nah, kita masuk ke ini di sini. Nah, pendaftaran untuk kampus mengajar dan MSIB ini berbeda bulan gitu ya. Kalau misalkan kampus mengajar terakhir tanggal 24 November, kalau MSIB tanggal 15 Desember. Nah, kalau kita lihat di sini, oh oke, udah. Ya nanti saya tambahkan ya untuk yang kampus mengajar. Oke, lanjut dulu ke MSIB ya. Di MSIB, oke, MSIB angkatan 6 sudah dibuka dan ini waktunya juga lumayan, masih sampai tanggal 15 Desember gitu ya, atau 20 Desember. Oke. Nah, kalau misalkan dilihat di platform, sebenarnya ada banyak program MSIB tadi ya, magang dan studi independen, kamus mengajar, pertukaran mahasiswa merdeka. Nanti ada ISMA di tahun depan, semester ganjil biasanya, wira usaha merdeka, dan praktisi mengajar. Oke, ini informasi yang sudah dilakukan. Nah, kabar baiknya di MSIB ke-6 ini, itu peluangnya juga ditambah. Mitranya juga bertambah. Kalau misalkan dilihat di penjelasan ini ya, program prioritas pada mitra BUMN. Nah, ini kita masuk di sini ya. Persyaratan pendaftaran mahasiswa PTN PTS dari di bawah Kemendikbudristek, WNI, terus minimum semester 4 untuk yang S1, berarti teman-teman yang sekarang berarti semester 3 mau ikut yang semester 4 nih boleh nih berarti ya, maksudnya bisa dicoba gitu, walaupun nanti ada banyak mitra yang mensyaratkan minimal semester 5, terkadang itu jadi syarat dari mitra. Jadi kalau misalkan dilihat di sini, kalau yang berminat silakan dicoba, tapi rekomendasinya mah semester 6 dan semester 8. Nah, berkas yang harus dipersiapkan KTP, asuransi kesehatan tadi ya, boleh pakai BPJS ataupun asuransi yang lain, yang penting aktif. Transkrip yang sudah ditandatangani Kaprodi dan juga CV atau resume atau biodata atau portofolio. Dan bisa jadi ada beberapa pengalaman organisasi yang bisa teman-teman upload. Sama tadi yang di kampus mengajar juga begitu. Nah, ini yang membedakan kalau misalkan dilihat dari MSIB yang kemarin. Kalau yang kemarin pastinya mendengar dan mungkin terlibat juga mengurus semua surat rekomendasi dan FPCJM sampai ada
kesalahan-kesalahan dalam menempelkan materai. Kalau sekarang semuanya dilakukan secara digital, semoga ini jadi memudahkan dan membuka kesempatan lebih banyak. Untuk kuota lamaran, masing-masing mahasiswa diberikan kesempatan 22 lamaran per mahasiswa. Namanya juga ini sudah MSIB ya, jadi dua-dua ini sudah dihitung sudah independen dan magang. Jadi teman-teman bisa memilih mana yang mau dijadikan tujuan magang atau studi independennya. Oke, selanjutnya proses yang sebelumnya yang lolos seleksi dan tes kebinekaan. Kalau yang sekarang, proses seleksi oleh mitra dilakukan bagi mahasiswa yang lolos seleksi berkas. Sehingga kalau dilihat tidak ada tes kebinekaan. Jadi prosesnya semakin cepat gitu, hanya lolos berkas lalu lanjut seleksi di tingkat mitra. Nah, proses verifikasi kalau dulu dilakukan di tingkat dikti, kalau sekarang ada beberapa berkas mahasiswa yang dilakukan di tingkat perguruan tinggi. Dan tadi ya verifikasinya ada di prodi untuk mengizinkan mahasiswa ikut atau tidak. Nah, berita yang bahagia di MSIB sekarang kuotanya naik jadi 45.000 dibanding dengan yang tahun kemarin 36.728 ya, berarti meningkatnya hampir 9.000 gitu ya, 8.200-an. Jadi sangat terbuka lebar begitu bagi kita yang di Fasilkom terutama. Nah, untuk mekanisme pendaftaran mahasiswa ini mirip dengan kamus mengajar sebenarnya. Jadi teman-teman mendaftar dulu ke laman MBKM di Kampus Merdeka, lalu mengisi datanya, upload dokumennya. Kalau sudah, maka persetujuan poin-poin pertanggungjawaban. Nah, nanti akan dicek oleh verifikator tingkat prodi untuk mengizinkan teman-teman ikut MBKM ini gitu ya. Nah, selanjutnya kalau di sini tingkat universitas ya menunjuk verifikator di tingkat prodi. Nah, kalau sudah diverifikasi oleh prodi, maka approvalnya atau apa ya persetujuan dari tingkat perguruan tinggi di situ. Kalau dulu kita harus mengumpulkan semua dokumen ke universitas gitu ya, untuk mendapatkan tanda tangan, sekarang cukup semua ada di platform MBKM. Nah, timelinenya agak berbeda dengan kamus mengajar tadi. Ini waktunya masih lama gitu, masih cukup untuk menyiapkan dan memilih gitu ya. Kalau tadi kesempatannya cuma 22, teman-teman bisa bisa cermat gitu ya, mana aja, dan nanti mungkin uh, yang di approve kalau sudah lolos juga perlu fokus gitu ya, karena hanya satu kesempatan untuk menerima, apakah itu magang, studi independen, kampus mengajar, ataupun PMM. Nah, waktunya sampai 15 Desember kalau di sini, lalu verval sampai 15 Desember. Selanjutnya di sini ada seleksi offering mahasiswa oleh mitra sampai 19 Januari. Lalu kalau dilihat nanti akan mulai Februari di semester genap gitu ya, sampai 30 Juni. Nanti lanjut sampai selesai di sini Juli 2024. Oke. Disarankan mengikuti ini ya, medsosnya magang Merdeka di Instagram. Oke, ini yang selanjutnya di Unsikan ya. Kita perlu apa ya? eh, perlu perlu lebih semangat lagi. Untuk MSB 5 kemarin, pendaftar di Unsika paling banyak dari Fasilkom. Kalau dilihat di sini 459 pendaftar dari informatika, sistem informasi dan teknik informatika. Jadi teman-teman di sini masih ada yang menggunakan prodi teknik informatika karena saat itu masih namanya prodi teknik informatika. Nah, dari jumlah pendaftar yang paling tinggi, yang lolos juga paling tinggi kita di Fasilkom ada informatika dan sistem informasi masing-masing 145 dan 106. Kalau misalnya dilihat memang kesempatan untuk Fasilkom paling terbuka lebar gitu ya di MSIP ini. Oke, oke kita kembali ke sana.
Bentar, ada beberapa administrasi yang perlu kita sepakati ya. Nah, nanti ini, oh bentar. Nanti teman-teman bisa menyimak ini di sini. Terus, salah. Lalu mengisi presensi untuk sosialisasi hari ini. Oke. Nah, ada beberapa yang perlu kita sepakati sebenarnya biar nanti teman-teman tidak tidak terlalu mepet ke bawah gitu karena deadline-nya juga semakin cepat. Nah, teman-teman bisa join di di WA group ya. Ada 3 jenis. Ada MSIB 6, Kampus Mengajar 7, dan juga pertukaran mahasiswa merdeka keempat. Nah, masing-masing bisa diikuti. Nanti kalau misalkan sudah lulus, baru kita akan buka yang kebutuhan untuk konversi. Nah, penjelasan atau mungkin nanti bisa disimak ulang gitu ya. Ada beberapa proses digitalisasi surat rekomendasi dan SPTJM. Bisa klik link di sini. Ada beberapa video yang disediakan oleh Dikti untuk kita simak. Oke. Nah, yang perlu kita sediakan atau kita siapkan hari ini adalah KTP, transkrip nilai, bukti kepemilikan asuransi, boleh juga BPJS yang berlaku se Indonesia, CV, biodata, portofolio, dan pengalaman organisasi misalkan. Dan yang akan saya sampaikan tambahannya terkait transkrip nilai yang sudah ditandatangani oleh Koprodi. Nah, mungkin kita sepakati begitu ya biar teratur karena kalau misalkan satu-satu akan numpuk di meja kaprodi dan teman-teman nggak bisa apa ya maksudnya mengawal setiap hari. Mending baik itu individu ataupun kolektif dipersilakan teman-teman ngeprint dulu atau cetak dulu transkripnya lalu dikirim atau dikumpulkan ke TU. Kalau sudah, TU akan memberikan itu ke Kaprodi, Kaprodi tanda tangan, lalu Kaprodi akan balikin lagi dokumen tadi, berkas tadi ke TU. Setelah TU menerima transkrip yang sudah ditandatangani, jadi mahasiswa bisa langsung ngambil lagi ke TU gitu. Dan lanjut, teman-teman bisa men-scan transkrip yang sudah ditandatangani dan bisa upload ke platform gitu. Nah, ada informasi tambahan terkait hak mahasiswa mengikuti MBKM. Sesuai Permendikbud nomor 3 tahun 2020, sebenarnya hak mahasiswa untuk kampus Merdeka ini atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu 1 semester menempuh pembelajaran di luar prodi tapi di perguruan tinggi yang sama. Sebenarnya harusnya punya kesempatan itu ya. Misalkan dari SI belajar ke informatika atau informatika belajar ke SI pun ke program studi yang berbeda tapi di Unsika. Dan paling lama 2 semester atau setara 40 SKS di luar universitas. Sehingga kalau misalnya ada pertanyaan apakah boleh lebih dari 2, berarti jawabannya tidak boleh begitu ya. Karena kesempatannya hanya 2 kali atau setara 40 SKS. Kalau misalkan teman-teman memaksa, bisa jadi verifikator prodi yang akan menolak di platform MBKM-nya gitu. Kalau misalkan sudah terdeteksi 2 kali mengikuti MBKM dan sudah dikonversi maksimal 40 SKS, maka disarankan untuk mengikuti program yang lain. Maksudnya bukan MBKM begitu. Oke ya, ini informasinya. Lalu tadi di sini tadi udah disampaikan waktu MSIB ya. Fasekom paling banyak kalau dilihat dari pendaftar MSIB dan juga yang lolos. Setelah dibagi gitu ya dari 459 pendaftar MSIB 5 yang lolos 251 berarti rasionya 1:1,8 atau 1:2. Kalau misalkan dilihat kesempatan untuk lulus sangat besar dan menariknya adalah lolos tidaknya teman-teman bukan
Nah, seleksi dari prodi atau fakultas sih, tapi nanti seleksinya di tingkat mitra. Atau ada beberapa mahasiswa yang sebenarnya punya kesempatan lulus tapi tidak menerima tawaran atau membiarkan tawaran itu sampai habis masanya karena menunggu diterima program yang lain tapi ternyata tak kunjung diterima gitu ya. Akhirnya jadi hilang kesempatan itu. Jadi semoga bisa bijak dalam memilih dan menentukan begitu ya. Apakah ingin MBKM di mana. Nah, kata timeline-nya terbatas. Oh, bentar. Tadi 15 Desember ternyata ya. Untuk MSIB 6, 15 Desember. Berarti kan ada, kita coba ini ya, apa? Kita coba lakukan sebelum 15 Desember, teman-teman bisa menyiapkan ini. Nah, ini pun juga tanggal-tanggal yang ditaruh di sini fungsinya biar kita bisa lebih prepare lebih gitu ya, karena deadline-nya tanggal 24 November untuk kampus mengajar 7, usahakan maksimal 20 November transkrip sudah ada di TU. Toh transkripnya adalah transkrip semester lalu gitu ya. Kalau bisa sih yang ingin MSIB ataupun PMM juga barengan gitu, sehingga nanti bulan Desember sudah bersih dari administrasi transkrip. Tapi kalau misalkan masih dipikir-pikir atau masih menyiapkan program lain atau bahkan masih menyelesaikan MBKM yang sekarang, maka diberikan waktu maksimal tanggal 10 Desember. Sehingga nanti sebelum deadline pendaftaran, semua dokumen dari fakultas sudah siap gitu ya, untuk teman-teman upload. Oke, mungkin itu dari saya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Boleh nulis di chat atau boleh langsung raise hand atau juga boleh ditulis di Q&A. Ini yang sudah masuk. Ada yang bertanya tentang apakah boleh mengikuti program lebih dari 2 kali. Tadi udah terjawab ya di slide sesuai Permendikbud 10 2020. Kesempatannya cuma 2 kali. Oke, silakan teman-teman. Ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjut. Persilahkan. Oh, ini. Oh, benar. Oke, oke, oke. Ada banyak pertanyaan. Hmm, hmm, oke, ini saya bacakan ya. Hmm, dari Enan, Aryanda Ramjayani. Kalau yang sekarang semester 5, berarti transkripnya semester 4 ya, betul? Ya, semester 4. Terus ini ada di Q&A, ada 3 pertanyaan yang muncul terkait permisi Ibu, jika mendaftar MSIB, magang, dan PMM apakah bisa? Sebenarnya pasti akan ada pertanyaan gimana caranya atau boleh nggak daftar ketiga-tiganya gitu. Kalau hanya untuk mendaftar, sepertinya dari platform sudah langsung milih satu begitu. Kalau saran saya, kalau misalkan mau mendua kayak gitu, cek aja dulu timelinenya. Jadi misal nih, Anda ikut kampus mengajar, terus setelah kampus mengajar ternyata gagal atau nggak berhasil, kalau masih ada waktu untuk daftar MSIB berarti kan bisa daftar MSIB. Tapi kalau misalkan tadi dilihat timelinenya antara MSIB dan PMM itu dalam satu rangkaian Desember ini, maka ya mending pilih salah satu. Oke, terus oh ini nanti bisa dibantu oleh mahasiswa PMM ya, terkait biaya yang diberikan PMM berapa. Saya bacakan dulu yang lain. Eh, untuk mahasiswa semester 5, semester depan masuk semester 6, lebih baik ikut MSIB atau kuliah reguler? Hmm, sebenarnya terkait saran atau apa ya, masukan untuk teman-teman yang semester 5 mau ke 6,
sebenarnya karena MSIB ini apa ya, bukan hal yang wajib, jadi dikembalikan lagi ke teman-teman sebenarnya. Kalau misalkan berkenan untuk belajar di luar prodi ya dipersilakan. Kalau misalkan mau ikut kuliah reguler di situ sebenarnya pertimbangan ada mata kuliah metode penelitian. Salah satu caranya nanti di semester 6 kan untuk informatika tuh 21 SKS. Jadi ada satu SKS yang harus menyelesaikan draft proposal tugas akhir gitu. Sehingga kan walaupun teman-teman mengikuti MBKM di luar tetap bisa mengikuti yang ada di perkembangan dari teman-teman yang ada di prodi atau yang ada di Fasilkom. Terus ada pertanyaan lagi, saya sudah mengajukan verbal di web kampus MSIB, apakah masing-masing kaprodi yang memverifikasi apakah cek ke kaprodi dan untuk tanda tangan apakah boleh secara digital? Karena kemarin saya ikut sosialisasi dari Menteri boleh, asalkan tanda tangan digital tersebut terdaftar di kementerian. Karena kebetulan saya rumahnya jauh dari kampus. Oke. Hmm, yang membuat ini sih ya, yang membuat agak ragu sebenarnya asal tanda tangan digital tersebut terdaftar di kementerian. Mungkin saran saya untuk yang bertanya ini terkait verifikasi ke Kaprodi sebenarnya semua sudah masuk ke email sih ya. Kalau mau bertanya apakah sudah di verify oleh Kaprodi boleh chat gitu. Atau nanti boleh menyampaikan di grup WA yang tadi ya. Kalau misalkan MSIB Anda lapor aja ke MSIB 6, saya sudah mendaftar, butuh verifikasi atau silahkan bisa diverifikasi begitu. Terus untuk tanda tangan kaprodi yang kalau tadi kan mekanismenya kan yang saya sampaikan adalah tanda tangan basah dan stempel basah begitu. Saran saya mungkin nanti di grup MSIB bisa saling membantu begitu. Maya tadi ada opsi individu atau kolektif. Kalau misalkan bisa dibantu oleh teman-teman yang lain secara kolektif, nanti ada teman Anda yang mengambilkan atau mencetak dari soft file transkrip Anda atau mungkin biasanya dari TU fasilitasi itu ada draft yang Anda upload di situ, terus nanti ada perwakilan atau teman Anda yang mengambil dan untuk men-scan dokumen Anda gitu. Oke. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi. MSIB itu hanya untuk semester genap atau ganjil juga? Dan mau bertanya lagi, konversi 20 SKS, masih ada 4 SKS, apakah bisa ikut MBKM? Bisa ambil perkuliahan reguler dengan maksud murni SKS 24. Oh, oke. Untuk Kilah dan untuk semua yang mungkin punya pertanyaan yang sama, uh, memang sih hak mahasiswa itu maksimal 24 SKS. Tetapi bagi mahasiswa yang mengikuti MBKM, maka tidak disarankan atau bahkan mungkin tidak boleh begitu ya mendua program. Kalau ikut MBKM ya sudah fokus 20 SKS di luar. Kalau misalkan kuliah reguler ya silakan fokus 24 SKS. Sebenarnya kebijakan ini mungkin ini ya terkesan seperti kurang memuaskan teman-teman, tapi hal ini juga berpengaruh terhadap laporan ke PD Dikti dan juga laporan di Prodi begitu. Kalau misalkan dicek akan terasa memberatkan mahasiswa, udah 20 SKS di luar, kenapa kok menambah kuliah di dalam? Apalagi sekarang semua perkuliahan dilakukan secara luring di kampus begitu. Jadi secara logika harusnya fokus milih salah satu. Dan kebijakan ini sudah berjalan sejak tahun kemarin sepertinya. Jadi kalau mau MBKM ya silakan MBKM. Nah, pertanyaan Anda untuk yang masih 4 SKS, jadi kan posisinya sudah mengambil mata kuliah ke atas di semester ini atau semester sebelumnya ya. Untuk konversi nanti bisa didiskusikan, bisa jadi boleh mengkonversi atau boleh mengajukan sih ya, boleh mengajukan usulan mata kuliah sebelumnya yang sudah pernah ditempuh di semester sebelumnya. Yang paling bagus kalau yang diusulkan adalah semester genap, berarti mata kuliah di semester genap di semester yang sebelumnya untuk bisa diperbaiki
agar konversinya bisa 20 SKS. Begitu Gila. Terus, oke, ini ada pertanyaan dari Edi, lanjutan dari NN. Apabila sekarang semester 5, berarti untuk pendaftaran MSIB isinya semester 4 ya Bu? Disinkronkan dengan IPKI ya benar. Jadi tadi untuk yang sekarang semester ganjil berarti ya pakai yang semester genap yang lalu. Oke, itu sambil nunggu pertanyaan yang lain, mungkin saya persilahkan kepada mahasiswa yang mengikuti MBKM sebelumnya. Ada Zidan sudah bergabung bersama kita yang sekarang menempuh PMM di Unhas. Silakan Zidan. Nah, iya sudah Bu. Sudah kedengaran tadi? Langsung dijelaskan aja Bu. Oke. Nanti PM 4. FM 4. nanti ditambahkan ya, ini ada pertanyaan biaya yang diberikan PMM berapa gitu. Silakan Zidan. Iya, terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Fahreza. Saya sekarang semester 5, itu angkatan 21 informatika. Lalu saya gimana ya? Saya akan menjelaskan pertama itu ada alur pendaftaran PMM ya. Coba saya screen dulu deh. Yes, silakan. Apakah sudah terlihat, Bu? Terlihat. Ya, jadi yang pertama itu alur pendaftarannya. Seperti biasa, kalau bisa untuk mengikuti PMM ini kan ada konversi SKS sebanyak 20. Terus di setiap universitas kan belum tentu ada apa namanya jurusan kita ya, kayak informatika atau sistem informasi. Nah, sebaiknya dicari tahu lebih dahulu di web PM4, yaitu ada di sini Bu. PM4. Di sini Bu. Di sini banyak universitas-universitas PT penerima ada. Kalau terus PMM ini tuh nggak bisa di satu pulau. Jadi misalkan kalian di Jawa nih, Sika kan di Jawa masuknya. Jadi kalian bisa milih di Sumatera, Bali, Nusa, Kalimantan, Sulawesi, atau Maluku, Papua. Nah, terus juga nyesuaiin KTP. Misalkan KTP kalian di Sumatera, cuman kalian kuliah di Unsika. Nah, itu juga berarti kalian tidak bisa milih di Sumatera dan Jawa, begitu. Nah, terus setelah izin dengan Kaprodi, konsul dan segala macam, ada dokumen pendaftaran. Dokumen-dokumennya itu seperti transkrip nilai, terus surat rekomendasi, SPJTM dan segala macamnya. Lalu setelah itu kalau sudah menyelesaikan administrasi, ada namanya survei kebinekaan. Survei kebinekaan seperti sama seperti program BKM lain, ada survei kebinekaan dan tes VCAT. Tapi yang terpenting itu tetap izin dan ke prodi dan konsul mengenai mata kuliah yang akan dikonversi. Nah, terus kan PMM itu 20 SKS, cuman ada beberapa universitas yang bisa mengambil lebih dari 20 SKS. Nah, tapi biasanya dikasih tahunya kalau sudah diterima, gitu Bu. Terus kemarin saya PMM itu memilih ada 5 universitas. Yang pertama itu ada Universitas Hasanuddin, yang kedua ada Universitas Mataram, yang ketiga Sriwijaya, keempat Universitas Negeri Makassar, dan yang kelima itu Universitas Sumatera Utara. Nah, kenapa saya memilih alhamdulillahnya saya keterima di pilihan pertama yaitu Universitas Hasanuddin. Kenapa saya memilih Universitas Hasanuddin itu karena merupakan salah satu top 10 yang ada di luar Pulau Jawa. Nah, terus kebetulan juga waktu PMM 2 tuh teman saya ada yang mengikuti di Universitas Hasanuddin dan kelihatannya itu bagus. Jadi saya juga mengambil UNHAS ini menjadi pilihan pertama.
Lalu motivasi saya yang mengikuti PMM ini itu ya yang pertama itu tentu untuk belajar budaya yang ada di luar Jawa. Apalagi saya kan belum pernah yang namanya ini ke Sulawesi seperti itu. Terus ingin apa? Mencari relasi. Kebetulan saya selama di PMM ini sudah hampir kenal semua teman-teman yang dari Papua sampai Aceh pun sudah ada, alhamdulillah. Terus ya mencoba keluar dari zona nyaman yang tadinya apa setiap minggu pulang ke rumah. Ini sudah jalan hampir 3 bulan nggak pulang-pulang, masih ada rasa kangen pulang ke rumah atau segala macam seperti itu. Lalu untuk akademik di UNAS itu akademiknya itu uh, sangat apa ya, nggak jauh berbeda sih dengan Unsika, tetapi di sini tuh fasilitasnya benar-benar lengkap. Maksudnya lengkap itu setiap fakultas tuh punya aula masing-masing. Terus satu mata kuliah tuh bisa diajar sampai 3 dosen kalau nggak salah. Iya sampai 3 dosen. Terus UNAS ini juga apa salah satu universitas yang paling banyak profesornya. Jadi nggak heran kalau setiap mata kuliah tuh langsung diajar sama profesor segala macam seperti itu akademiknya. Lalu apa lagi sama di UNAS ini ya? Kekurangannya sih kalau di Makassar ya, kalau di Makassar itu lagi apa? Lagi musim kemarau banget, belum ada turun hujan sama sekali. Jadi banyak kekeringan, susah susah apa? Susah air, mandi aja susah di sini. Ya itu aja sih paling kalau kekurangannya selama di Makassar. Lalu kan di PMM ini ada 20 SKS tapi ada 4 SKS yang namanya Modul Nusantara. Nah, apa Modul Nusantara itu? Ya ini rangkaian kegiatan yang untuk mengenal budaya, terus isinya ada kebinekaan, inspirasi, refleksi sama kontribusi sosial. Ini saya ada beberapa dokumentasi saya selama melakukan Modul Nusantara di sini. Ini ini waktu pertama kali Modul Nusantara yang pertama kenal sama teman-teman baru. Ini kelompok saya namanya kelompok 8, namanya kelompok Lontara. Ini ada ibu dosennya namanya Ibu Andi Selvius Nitasari. Beliau merupakan dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat. Seperti itu. Ini pertama kali saya mau ke Nusantara di namanya Pantai Losari. Nah, lalu ke Makam Pangeran Diponegoro. Nah, saya juga baru tahu kalau di Pangeran Diponegoro kan yang saya tahu itu di Semarang. Apa orang Semarang dan kuburan di Semarang. Nah, tapi saya baru tahu kalau sebenarnya tuh kuburannya ada di Makassar, di dekat Pantai Losari ini. Seperti itu. Lalu lalu saya juga kemarin sempat melakukan namanya itu kontribusi sosial. Ya seperti ini, kontribusi sosial lah. Itu mengajar anak SD di namanya Pulau Lanjukang. Ini jaraknya 4 jam dari Makassar. Ini dokumentasinya. Lalu ada cek kesehatan juga untuk warga. Terus nih ada main sama anak-anaknya juga. Seperti ini. Ini kontribusi sosial namanya. Lalu ada beberapa video rekap selama saya melakukan apa modul Nusantara. Seperti ini. Ini Museum Bola Lompat itu salah satu kerajaan Goa, kerajaan yang ada di Makassar.
Ya, jadi seperti itu. Jadi setiap minggu tuh akan dilaksanakan dan namanya Maulid Nusantara biasanya di hari Sabtu Minggu. Seperti itu. Ini juga kemarin namanya ke Masjid 99 di Makassar. Ini gedung rektorat di Unhas. Seperti itu, Bu. Lalu untuk tadi kan ada pertanyaan tentang BBH atau bantuan biaya hidup tuh sekarang tuh PMM4 tuh sama seperti PMM3 yang per bulannya dapat 1,5 juta. Tapi langsung turun termin pertama dan termin kedua. Nah, termin pertama itu langsung turun 3 bulan. Jadi total termin pertama tuh 4,5 juta. Itu kemarin aku turunnya paling lama tuh sebulan setelah kita datang di kampus penerima. Seperti itu. Mungkin itu saja, Bu, yang bisa saya jelaskan. Mungkin yang lain ada pertanyaan tentang PMM ini, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Zidan. Silahkan teman-teman yang mau bertanya tentang PMM, mumpung Zidan masih terhubung dengan kita, karena nanti jam 10 ada kuliah gitu di Unhas. Silahkan. Oke. Kalau di Unsika yang Zidan tahu ada berapa orang gitu yang PMM? Yang di Unsika tuh hampir 50 yang saya tahu, Bu. Cuman kalau saya pribadi di Unas itu cuman 1 orang sendiri, Bu. Oh, Di oke. sini. Cuman di Makassar tuh yang aku tahu tuh ada grupnya 4 orang, Bu, kalau nggak salah. Ya, 4 orang ada 3 univ, jadi 1 univ itu ada yang 2 orang kemarin. Sempat mau ketemu tapi belum jadi, Bu. Oke. Oke, gitu ya gambarannya PMM. Kalau kuliahnya gimana? Kan kalau ini Iya, ditampilkan pasti teman-teman ngerasa, ih kok jalan-jalan terus tiap Sabtu Minggu gitu. Kuliahnya seperti apa sih, Dan? iya. Oh ya, kalau kuliah, benar, Bu. Kalau kuliah kan aku kan sebenarnya informatika ya. Cuman Unas tuh ada kebetulan informatika di sini itu masuknya ke kampus teknik. Nah, itu jaraknya tuh kalau naik motor tuh hampir sejam. Cuman kalau di sini ada namanya bis kayak bis Transjakarta gitu, tapi namanya bis Minasata apa kalau nggak salah. Cuman itu makan waktu total kalau pulang pergi 4 jam. Jadi dari kos aku tuh 4 jam. Kebetulan kos aku tuh ada di kampus utama. Lumayan capek kalau 4 jam. Tapi di sini ada fakultas MIPA. Nah, di FMIPA ini ada namanya Prodi Sistem Informasi. Dan informasinya masuk ke FMIPA. Jadi setelah konsul ke Bu Beta, kalau mau ngambil hampir semua mata kuliah di sistem informasi, boleh apa enggak, alhamdulillah dibolehkan sama Ibu Beta. Seperti itu. Dan saya juga kebetulan ngambil, kan untuk memenuhi 20 SKS itu masih kurang, kan jadi kalau di UNAS tuh bisa 20 SKS. Nah, kebetulan kemarin ambil total tuh sama modus antara sama mata kuliah di sistem informasi itu 19 SKS. Nah, kurang 1 kan sebenarnya. Jadi ngambil di Fakultas Pertanian, dibebasin sama Ibu Beta mau ngambil di mana, ngambil di pertanian 1. Nah, seperti itu, Bu. Nah, di pertanian itu, jadi bukan di pertanian aja sih, Bu. Jadi setiap ada tugas praktikum atau lab gitu, Bu, ada namanya asistensi. Nah, di sini tuh asistensi itu ketemu sama asisten dosen. Nah, tugasnya itu kita kayak minta direvisi di ACC sampai ada namanya ACC plus, Bu. Seperti itu. Baru tugasnya bisa dikumpulkan. Kalau pembelajarannya seperti itu sih, Bu. Nah, terus setiap kan ada 3 dosen ya satu mata kuliah. Itu bisa ganti setiap 4 pertemuan itu udah ganti dosen biasanya seperti itu. Ini itu saja, Bu. Oke, oke. Oke, terima kasih Zidan atas ceritanya. Sangat
real ya, maksudnya teman-teman jadi yang di sini kalau misalkan berminat ikut PMM mungkin bisa menjelajah pulau-pulau yang lain yang di Indonesia. Oke, terima kasih Zidan. Boleh siap-siap ikut kuliah di sana. Bu, jangan mau ngasih tahu PM 4 kan diadainnya semester depan ya, Bu. Mm-mm. Nah, semester depan tuh kan udah masuk bulan puasa. Nah, Oh teman-teman iya, siap-siap aja lebaran di kampung orang kalau mau ikut oh PM iya 4. betul betul. Kasih tahu gak enaknya aja dari sekarang. Nah, Cuman kalau benar-benar. teman-teman masih mau ya silahkan. Kalau bisa jadi PM 4 ini PMM yang terakhir gitu. Makanya dimajuin ke genap. Cuman kalau teman-teman siap dimakan konsekuensi lebaran di kampung orang ya bisa ikut nyoba gitu seperti itu, Bu. Oh iya benar benar. Ya betul. Informasi yang bagus. Oke. Oke, terima kasih Zindan. Kita lanjut ke sharing yang kedua dari program kampus mengajar. Sudah terhubung di sini ada Edi tadi. Silakan Edi, boleh cerita atau sharing. Karena dari Fasilkom untuk angkatan ke-6 cuma satu orang nih yang lolos. Di antara yang lain, kampus mengajar biasanya 20-an begitu ya. Di kampus mengajar 4, 5 atau yang sebelum-sebelumnya juga rata-rata 24. Nah, untuk yang kemarin cuma satu aja nih. Silahkan Edi, boleh menceritakan bisa jadi yang kampus mengajar 7 juga ada mirip gitu ya dengan yang kampus mengajar 6. Silakan Edi. Baik Ibu, terima kasih atas Mm, waktunya. Sebelumnya, apakah jelas Bu suara saya? Jelas, jelas. Baik Ibu, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izin untuk membuka dari lebih tepatnya pengalaman sharing ya Bu, ke cerita pengalaman saya di program kampus mengajar angkatan ke-6. Sebelumnya, apakah saya diizinkan untuk share screen Ibu? Oh iya, oh iya, Ya, boleh, boleh. Silakan, silakan. ya Ibu. Hmm. Person. Nah, di sini udah terlihat belum Bu dari share screen saya? Terlihat, Ada. terlihat. Oke. Untuk dari kegiatan saya ya di program kampus mengajar angkatan ini kebetulan ada di sini saya udah share dari PowerPoint-nya ya Bu untuk kenapa saya ngebuat dari program rancangan ini ya RAK. Kalau biasanya kan proker, kalau di sini sebutannya dalam kampus mengajar RAK itu rancangan aksi kolaborasi gitu ya Bu. Jadi di situ dari tim saya, tepatnya di Sekolah Penempatan SMP Negeri 1 Babelan, di sini saya ada bisa ya terhitung banyak lah ya, ada 8 program kerja. Kenapa kami membuat rancangan proker itu ya? Karena dari yang telah kita analisis sebelumnya, yaitu observasi. Observasi kan sebelum kita pelaksanaan program pastinya ada observasi dari sekolah penempatan, begitu ya Bu. Di situ kita udah mulai analisis apa saja dari kekurangan sekolah penempatan, begitu. Jadi kita lebih ke kayak perpoca, itu kayak istilah umumnya dalam pembuatan program kerja dari kampus mengajar. Pasti di setiap alumni sebelumnya kampus mengajar tuh ada gitu. Perpoca tuh kalau dalam kita namanya perpustakaan pojok baca gitu ya. Perpoca itu perpustakaan pojok baca. Di situ lanjut ada teriak, itu teka-teki cerita rakyat, lalu ada makmur, mading karya murid. Di situ lanjut ada mengajar, numerasi dan perangkat ajar kepanjangannya. Lalu ada kebas, kebiasaan baik siswa, lalu ada Kamjariot Fest. Nah, Kamjariot Fest ini merupakan acara terbesar dari tim kami ya. Karena ada 2 hari yang dilaksanakan, yaitu hari pertama hari lomba dan hari keduanya itu hari puncak begitu. Lanjut itu meletek, kebetulan dari program meletek ini PIC-nya atau penanggung jawabnya saya sendiri ya Bu. Di situ kita mengajarkan tentang Microsoft Office sama Canva untuk siswa dan untuk guru sendiri karena dari pihak
kita kan sebelumnya juga membuat rancangan ini pastinya ada komunikasi dong, koordinasi sama dari pihak guru pamong dan juga dari dosen pembimbing lapangan gitu. Jadi di kampus mengajar ini ada 2 pembimbing ya, dari pihak guru maupun dari pihak kampus merdekanya begitu, Ibu. Dilanjut sopan baik. Sopan baik itu sosialisasi perubahan program mitigasi seperti itu kurang lebihnya. Mungkin untuk gambar-gambarannya cuma dilihatin dokumentasi aja ya. Jadi ini yang sebelumnya kita nggak ada before-nya, kebetulan untuk PPT, tapi untuk dokumentasi sebenarnya di Drive itu ada gitu. Lanjut di sini teriak. Jadi ada setiap dari program ini itu ada fokus targetnya ya, maksudnya fokus orang siswanya gitu. Ada siswa kelas 7 untuk diperuntukkan kelas 7 gitu program ini. Lalu ada juga yang kelas 8 dan juga kelas 9. Tapi pasti banyak ada yang mau ditanyakan dari yang mau ikut daftar nih, pastinya kayak kalau misal kampus mengajar itu bakal jadi full guru gak sih? Nah, di sini mungkin saya izin jawab ya. Kalau misal ada pertanyaan yang kayak gitu, di situ pasti kalian istilahnya menjadi asistensi mengajar gitu ya, asistensi guru mengajar. Dalam kata artian apa itu? Jadi maksudnya kayak kalian tidak full mengajar, tapi kalau misalkan jam kosong, kebetulan kalau dari tim saya gitu ya, itu ngambilnya di jam kosong guru gitu. Terus tahu dari jam kosongnya guru dari mana? Dari guru piket kayak gitu. Mungkin kurang lebihnya gambaran umum tentang kampus mengajar seperti itu ya Bu, program ini khususnya gitu. Lalu untuk sosmed juga kita juga ada yang seperti Jidan sebelumnya ya, dari PMM itu juga ada dokumentasi, kita pun ada dokumentasi dan membuat Instagram sebagai bentuk dokumentasi kegiatan kami gitu. Lalu ada juga YouTube. Di sini YouTube khususnya mungkin lebih ke komunitas postingan. Kebetulan dari YouTube itu yang megang saya sendiri ya, mengelola gitu. Gitu. Lanjut TikTok, di sini kebetulan TikTok kita juga ada. Kenapa kita buat TikTok karena sebelumnya juga ada sempat video kompetisi mendadak dari pihak MBKM Kampus Merdeka, maka dari itu kita buat gitu ya. Nah, di sini kita buat untuk lomba gitu. Dan ya belum mungkin belum rezekinya ya, belum menang gitu. Mungkin ini karena udah saya share sound mungkin kedengeran ya. Mungkin langsung aja di sini saya ngejelasin dari salah satu dokumentasi dari kegiatan Kamjar Youth Fest yang saya bilang sebelumnya itu proker terbesar di tim kami gitu ya. Lanjut, sesampainya aku di sekolah, aku langsung bisa disimak satu dari ketua Kamjar Wanbal yaitu Kak Atan. Lalu acara hari ini akan ada apa aja sih kawan? Ada tari pelajar Pancasila, puisi tentang petani, tari ronggeng Blantek yang berasal dari Betawi, ice breaking, nyanyi bareng anak-anak Wanbal, dan yang terakhir ada pembagian hadiah dari perlombaan yang diadain oleh tim Kamjar. Selain itu, tim Kamjar Wanbal sangat bersyukur karena kegiatan ini didukung oleh Kemenparekraf yaitu Pak Sandiaga Uno. Sukses selalu untuk tim Kampus Mengajar Angkatan 6 SMP Negeri 1 Babelan. Mari jadikan momentum ini untuk mengembangkan kualitas di masa depan. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Sampai sini dulu ya kawan, bye. Baik, untuk videonya mungkin kurang lebih seperti itu ya, dari yang kita lombakan Ibu. Jadi bagi mungkin itu aja ya yang digambarkan dari cerita pengalaman saya. Kesimpulannya, kalau kalian ikut kampus mengajar, yang pasti kalian bakal keterlibatan langsung dengan pendidikan ya. Pendidikan di Indonesia kalian tahu dari SDM yang saat ini sedang berjalan, khususnya anak muda di bawah kita gitu. Jadi kalian bisa aja inovasi dari program kerja kalian itu untuk menunjang dari ilmu pendidikan saat ini begitu. Intinya ya kita seperti moto kampus mengajar,
yaitu belajar sambil berdampak. Mungkin kurang lebihnya seperti itu, Ibu. Saya kembalikan. Eh, Suara saya terdengar, Ibu? Dengar di Baca chat Zoom. Di promosi di Godam. Eh, Ibu dipersilakan untuk kembali ini, Bu. Dari saya udah sekian, Bu, untuk cerita pengalaman. Oke, ya terima kasih Edi. Sok silakan teman-teman yang pengen daftar kampus mengajar 7 boleh ditanyakan mumpung ada Edi di sini. Hari ini bisa bergabung karena persiapan asesmen ya. Oke. Oh, saya bentar. Tadi itu PMM. Oh, Edi bisa cerita pemilihan sekolahnya gimana? Sekarang sekolah tadi itu di wilayah dekat domisili atau Eh, dekat dengan kampus? eh, Oke, Mm, Ibu. Baik, izin menjawab ya, Ibu. Untuk mm, dari mm, domisili, kenapa saya bisa ditempatkan di SMP Negeri 1 Babelan? Karena emang domisilinya saya di Bekasi, KTP. mm, Jadi saya menyesuaikan KTP domisilinya mm, dan ya diterima. Untungnya Ibu, saya kepilih di posisi, kan saya milih penempatan posisinya yang pertama itu ya SMP Negeri 1 Babelan, dan keterimanya mm, di situ gitu. Alhamdulillah. Ada cerita dari teman-teman yang lain nggak yang ditempatkannya tuh lumayan jauh dari domisili atau kampus? Oh, ya, baik Ibu. Untuk dari penempatan saya kan kebetulan karena dekat dengan rumah saya, yaitu kurang lebih 8 kilo ya Ibu. Dari Mm, penempatan sekolah ke rumah saya, jadinya memang butuh waktu untuk ke sini kurang lebih ya mm, 15 menit udah sampai mm, gitu. mm, Tapi mm, untuk kalau misal ada agenda ke kampus, malahan lebih dekat kalau dari sekolah ke kampus. Tapi kalau misalnya dari rumah saya ke kampus ya lebih jauh. Jadi istilahnya kurang Oke, lebih oke, 60 apa ya 60 kiloan Ibu. mm, mm, mm. Oke, Naik oke. motor, saya naik motor untuk transportasi. Mm. Kalau untuk ini biaya insentifnya atau bantuan hidupnya gimana di kampus mengajar? Ah, Baik Ibu. Untuk dari Hmm, ini ya, untuk dari transfer insentif mm, istilahnya BBH dalam mm, MBKM itu saya 2,4 mm. dalam batch 1. Jadi dalam Kamjar ini ada 2 batch. Batch 1 itu Oke, di 2 bulan gitu ya. Per bulannya 1,2 oke. dibayar. Nah, begitu Ibu. Sip, alhamdulillah. Oke, ini ya terima kasih ya sebelum Iya. Adi nanya tentang berapa yang didapat. Oke, oke, sangat jelas tergambar ya kegiatan selama kampus mengajar. Oke, terima kasih Edi. Nah, satu lagi ada di sini sudah gabung ada 3 orang. Mungkin nanti yang lebih boleh ya angkat tangan ya. Yang konfirmasi ada Huan Nur, program magang boleh. Nanti setelah Huan lanjut Naufal dan Cahyo untuk studi independen. Silakan. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Apakah suara saya Mm. terdengar Bu? Ya, silakan Huan. Baik, jadi saya akan sedikit menjelaskan tentang program magang, di mana program magang itu di bawah naungan dari Kampus Merdeka. Jadi sebelumnya buat teman-teman yang belum tahu, MSIB itu sebenarnya terdapat menjadi 2 bagian, yaitu ada magang dan juga stupen atau studi independen, di mana saya saat ini mengikuti program magang. Nah, untuk persyaratan magang itu apa saja sih? Jadi beberapa syarat utama di mana seorang mahasiswa untuk mengikuti magang
dia harus melengkapi yang namanya SPTJM dan juga surat rekomendasi. Nah, untuk melengkapi surat tersebut, tentunya kita sebagai mahasiswa supaya bisa update terhadap kebutuhan yang dibutuhkan dalam magang. Lalu juga ketika saya mengikuti magang ini, untuk memilih bagian magang dalam website tersebut, website magang, itu maksimal hanya 22 bagian saja yang bisa dipilih. Entah kalian 10-nya mendaftar magang, atau 12 bagiannya mendaftar stupen secara bersamaan, itu bisa. Yang penting pada saat nanti sudah menerima atau istilahnya mengklaim kalian mengikuti magang, ketika nanti lolos, itu kalian hanya bisa mengklaim 1. Nah, untuk pilihan selanjutnya itu sudah tidak ada. Lalu yang selanjutnya, di mana konversi magang itu sebanyak 20 SKS, sehingga tidak bisa lebih dan juga tidak bisa kurang. Dan juga untuk mengenai bantuan biaya hidup ya, kalau di magang itu terdapat 2 termin, yang mana kalian akan mendapatkan 14 juta dari hasil magang tersebut. Kan lumayan banget ya, 14 juta bisa kita gunakan dalam 1 semester. Nah, untuk pembagian tersebut itu terdapat 2 termin. Termin pertama itu secara 3 bulan pertama mendapatkan 8,4 juta, dan sisanya 2 termin terakhir itu dari kurangnya 14 juta dikurang 8 juta 400 tersebut. Jadi ketika teman-teman mungkin mengikuti magang, itu pastinya akan banyak uangnya, kurang lebih seperti itu. Dan juga kalau saran dari saya sebagai orang yang pernah mendaftar magang, jangan pernah, ini cuma perspektif saya doang ya, jangan pernah memilih untuk daftar di bank. Karena kenapa? Bank itu mandang universitas. Biasanya yang nerima itu cuma universitas yang tinggi-tinggi doang, atau yang terkenal doang. Dan juga jangan daftar di satu perusahaan dengan banyak bagian, tapi secara rata di perusahaan-perusahaan lain. Seperti itu. Dan juga kalau misalkan dari bagian yang saya ambil, yaitu bisnis spesialis sistem, nah itu merupakan bagian yang berkaitan dengan pengembangan bisnis UMKM dari perusahaan saya, sehingga saya di sini membantu untuk mengembangkan UMKM yang ada di perusahaan yang telah mendaftar dari luar. Tujuannya apa? Agar saya bisa mendapatkan ilmu di mana saya bisa mempelajari tentang strategi marketing, atau mungkin yang lainnya termasuk pengembangan website juga, pembuatan IG atau sosial media yang lain, sehingga UMKM tersebut bisa terbantu dalam segi penjualannya. Seperti itu. Mungkin itu saja Bu dari saya Bu. Barangkali ada pertanyaan yang lain. Oke. Cerita buat daftar berapa di awal? Kan tadi kan maksimal 22. Di MSIB 5, Anda daftar berapa sampai akhirnya cerita kan milih magang di posisi ini gitu, Huan? Oh ya, kalau saya daftar di semuanya saya daftarin full Bu. Jadi 22 bagian itu saya daftarin. Jadi awalnya saya daftar itu di akhir-akhir ya, dengan tujuan agar pilihan dari mitra yang tersambung itu jadi lebih banyak Bu. Dari yang pertengahan bulan pada saat pendaftaran itu cuma 2.000, sampai akhirnya bisa terdapat 4.000 bagian. Dan ternyata salahnya saya di situ, seharusnya saya lebih awal mendaftarnya supaya bisa mendapatkan undangan untuk interview atau screening test lebih awal Bu. Nah, kalau misalkan kejadian dari saya itu, karena saking terakhirnya saya daftar program magang, akhirnya banyak dari perusahaan-perusahaan atau mitra-mitra tidak mengabari saya Bu. Sampai akhirnya ya saya nunggu lama, di mana H-3 saya penutupan pendaftaran, H-3 di mana semua program MBKR pendaftarannya akan berakhir, saya baru dapat offering Bu.
Dan juga offering saya di sini seharusnya kan kalau di perusahaan lain atau mitra lain itu kan ada screening test atau mungkin interview. Nah, kalau di mitra saya kebetulan tidak ada. Sehingga seleksinya hanya berdasarkan CV dan juga yang lainnya, Bu. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Wan. Jadi ini ya, lesson learn buat teman-teman yang lain. Kalau tadi strateginya di akhir begitu, nanti temannya juga bisa melihat gitu ya. Maksudnya kalau semakin duluan daftar, bisa jadi belum semuanya terbuka gitu. Nah, mungkin main main strategi sih ya. Maksudnya ini ada pertanyaan dari peserta Wan, bisa dijawab faktor terpenting agar dapat terpilih menjadi magang itu gimana? Maksudnya pertanyaan tentang magang yang terpilih jadi supen nih. Paling Wan jawab dulu eh, tips atau triknya sampai lolos akhirnya keterima magang. Soalnya kalau di Fasilkom sendiri paling banyak tuh lolusnya di studi independen. Yang magang tuh nggak sebanyak studi independen begitu. Mungkin Wan bisa cerita eh, apa yang harus disiapkan begitu agar lulus magang. Kan seleksinya mungkin sedikit ketat atau seperti apa? Ada Ya, tes Bu. apa aja yang udah dilalui? Oke. Jadi kalau misalkan tips dari saya itu untuk bisa lolos magang, yang pertama CV kalian atau CV dari saya juga harus bisa disempurnakan. Jangan sampai ada kurang-kurangnya atau mungkin kesalahan seperti typo dalam penulisan. Dan juga setelah CV itu yang kedua, kesiapan terhadap mitra yang ingin kalian isi atau yang ingin kalian daftar itu supaya kalian riset dulu nih. Kalau misalkan pada saat nanti interview kalian dipanggil melalui Zoom meeting ya, biasanya secara online, kalian sudah mempersiapkan jawaban-jawaban semenarik mungkin kepada orang yang menerima, sehingga kalian bisa jadi bahan pertimbangan untuk bisa lolos program magang. Dan juga mungkin yang selanjutnya itu adalah screening test. Ketika kalian mendapatkan screening test dari mitra tersebut, kalau bisa jawaban juga yang secara logika dan juga menarik. Jangan sampai kalian jawab kok template banget nih. Ternyata pas dicari tahu jawabannya merupakan dari ChatGPT. Nah, itu tidak boleh. Sehingga peluang kalian untuk lolos sangat kecil. Paling kalau dari saya tipsnya itu aja sih, Bu. Oke, Oke, terima kasih Wan. Mungkin teman-teman bisa nanti nanya di chat atau di Q&A ya. Kita lanjut, ada dua orang dari studi independen. Dipersilakan Naufal Firdaus. Lalu lanjut Cahyo. Silakan Naufal, masih di Zoom kah? Ya, izin masuk, Ibu. Oke. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya mungkin bakal sedikit sharing ya tentang kegiatan apa sih yang saya lakukan itu selama saya melakukan studi independen. Oke, yang pertama dulu. Jadi apa sih itu kegiatan stupen atau studi independen itu gitu? Nah, kegiatan studi independen ini itu sebenarnya sama aja gitu kayak kalian kuliah pada umumnya gitu. Cuma di studi independen ini kita tuh bener-bener kuliahnya tuh full online gitu. Bener-bener itu full di rumah. Jadi kalian kuliah gak bakal ke kampus gitu atau ke tempat. Jadi bener-bener full di rumah itu selama 1 semester. Nah, itu tuh untuk metode pembelajarannya ya, sebenarnya mungkin untuk metode pembelajarannya ini agak sedikit berbeda ya di setiap mitra gitu. Nah, cuma karena saya mengikuti Bangkit kan untuk mitranya itu. Nah, di Bangkit itu di metode pembelajarannya itu tuh pakai metode self learning gitu teman-teman. Nah, jadi
buat materinya dikasih di awal gitu. Nah, nanti kalian pelajarin materinya, pelajarin sendiri. Untuk waktunya juga itu kalian bisa manage waktunya sendiri. Nah, jadi di Stupen itu juga kalian mungkin jadi bisa lebih bisa memanage waktu gitu lah ya. Karena kan untuk urusan deadline dan lain-lain itu kalian yang patok sendiri gitu untuk deadline-nya. Nah, lanjut kenapa saya milih Stupen di semester 5 gitu. Nah, sebenarnya untuk alasan ini tuh karena di semester 5 ini kan kalau saya lihat di mata kuliahnya ya, nah itu kan mata kuliahnya tuh kayak terlalu banyak gitu mata kuliah yang benar-benar expert gitu di semester 5 itu. Kayak ada mobile programming itu di semester 5. Ini khususnya anak informatika ya. Nah, di mobile programming itu di semester 5. Nah, terus cloud computing juga itu di semester 5. Nah, pokoknya pelajaran-pelajaran expert itu tuh udah mulai ada gitu di semester 5. Nah, dan saya tuh kenapa milih di semester 5 gitu Stupen. Nah, karena Stupen itu kan kita kan harus dipaksa fokus ke satu bidang tuh ya. Nah, jadi karena itu gitu. Karena saya tuh gak pengen terlalu fokus di banyak hal gitu. Saya tuh pengen fokus di bener-bener di satu bidang aja gitu di semester 5 ini. Nah, makanya saya memilih ambil Stupen. Nah, dan untuk kalau untuk cara mendaftar Stupen itu kurang lebih sama kayak magang ya, yang kebetulan sudah disebutkan juga sama saudara Huan tadi. Nah, untuk cara-caranya itu sama. Nah, terus kenapa saya kan di Stupen ini memilih Bangkit ya. Nah, kenapa saya milih Bangkit itu? Nah, karena kebetulan di Bangkit itu juga ada learning pad yang sesuai sama mata kuliah pilihan saya gitu. Yang seperti Android Mobile Programming. Nah, di situ. Nah, terus kalau ditanya tentang enak dan nggak enaknya Stupen, ya ini kalau menurut anggapan saya ya, enaknya Stupen itu pertama, kalian pasti punya banyak waktu buat ngerjain tugas-tugas gitu. Nggak kayak di kuliah gitu kan, kalau kuliah kan kalian kadang mesti ke kampus kan, nah itu kan pasti kepotong juga tuh waktunya, potong ke kampus gitu berapa jam, apalagi kalau yang jauh gitu kan dari rumah, nah itu juga udah pasti motong waktu. Nah, itu salah satu keuntungan Stupen. Terus yang kedua juga kalian benar-benar bisa fokus di satu bidang gitu. Nah, ini sebenarnya yang paling berpengaruh ya buat saya ya. Karena saya tuh orangnya emang benar-benar mesti fokus gitu lah. Emang benar-benar mesti fokus di satu hal gitu. Nah, jadi dengan mengikuti kegiatan Stupen ini makanya kayak ya menguntungkan banget buat saya gitu. Nah, terus kalau ditanya gak enaknya apa? Gak enaknya itu kalian harus harus bisa me, gimana ya kayak memorsir waktu kalian gitu. Kalau semisalnya kalian di kampus itu masih kayak deadlineer gitu atau ngumpulin tugas suka di nanti-nanti gitu. Nah, kalau kalau bisa gitu ya teman-teman. Nah, kalau bisa kayak gitu tuh mesti mesti diubah gitu selama Stupen ya, karena ya itu kalian tuh nentuin atau nge-manage waktunya itu bener-bener sendiri gitu kalau di Stupen. Nah, mungkin itu saja Ibu sharing pengalaman dari saya. Mungkin selebihnya bisa ditanyakan. Oke, lanjut. Enggak. Lanjut, monggo silakan ke Cahyo buat melanjutkan ceritanya. Oke, cek apa suara saya didengar, Bu? Aman-aman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya di sini Cahyo Triatmojo. Mungkin untuk cerita saya hampir sama kayak Noval ya, karena kita sama-sama satu apa ya, satu mitra gitu. Saya juga di Bangkit. Yang bedanya itu cuman di learning pad-nya aja. Kalau saya learning pad-nya cloud computing gitu. Kenapa saya ngambil cloud computing? Karena dari SMK itu saya udah senang jaringan gitu ya. Jadi saya ngambilnya cloud computing. Nah,
untuk cloud computing sendiri di Bangkit tersendiri itu lebih ngarah juga ke gimana kalian cara deploy di backend-nya sih. Jadi kita lebih main di backend. Terus nggak backend juga sih sebenarnya. Kalian manage server di Google Cloud Computing-nya itu lebih enak gitu. Kenapa saya milih Bangkit ya itu karena program-program itu kayak kursus-kursusnya itu lebih apa ya? Lebih unggul aja menurut saya daripada mitra-mitra lain. Kenapa? Karena pertama kayak cloud computing ya, kita belajar itu di Coursera. Nantinya itu kalian masuknya Google IT Support, di mana itu nanti sampai kalau kalian mau sampai selesaiin itu bisa dapat sertifikat Google IT Support tersebut. Terus yang kedua kita mainnya Google Cloud Skill Boost, itu di mana platform tersebut itu kalau buat deploy itu hampir sama kayak Google Cloud-nya. Itu kalian cara ngatur manage server dan segala macam itu di situ nantinya. Terus habis itu kita main di coding juga. Di coding itu platformnya lah ya. Karena di situ kayak kita belajar backend-nya. Di situ kita pakai bahasa pemrograman HPJS gitu buat backend-nya. Nah nanti kalian udah belajar abis di coding nih kalian belajar nih backend-nya. Nah nanti kalian disuruh deploy-nya ke Google Cloud Skill Boost gitu. Kayak gitu sih Bu. Terus nanti enaknya gitu ya kan kalau magang kalau magang kan dapat insentif dan segala macam ya. Nah kalau di Supen, kalau khusus Bangkit gitu kan, kalau Bangkit di cloud computingnya, menurut saya juga itu dapatnya GCP sih sebenarnya. GCP itu dapat kalian buat hosting server gitu. Itu kalau buat percobaan itu cuma 50 GCP dan untuk di Capstone 150 GCP gitu. 150 dolar lah mainnya. Jadi ya itu enaknya saya ngincer Bangkit tuh. Sebenarnya kalau pertama kali saya daftar di kampus Merdeka itu saya sama juga nyoba banyak sampai 22 tuh. Terus saya sebenarnya juga maunya magang sih. Magang di sebenarnya udah offering di Sekjen DPRI, terus di ghosting lah, masih belum dikasih kepastian. Sedangkan kalau di Bangkit ini udah H-1 saya tuh harus konfirmasi gitu, saya mau terima atau enggak gitu. Jadi akhirnya saya milihnya Bangkit gitu. Mungkin itu aja sih Bu kalau buat di cloud computing Bangkit cerita saya. Nah, ini ada pertanyaan. Nanti Naufal sama Cahyo bisa jawab ya. Ini nanyanya gini. Kalau di Stupen bisa selesai lebih cepat atau lebih lama sesuai dengan pace kita sendiri ya Kang gitu. Naufal? Oke, Atau ya Cahyo mungkin. ya, boleh Naufal. Oke, jadi kalau di Bangkit ya, itu kan ada timeline-nya tuh. Nah, jadi kalau jadi kita tuh nggak bisa gitu selesai lebih awal. Jadi mesti ngikutin sesuai timeline-nya gitu, timeline dari mitranya. Nah, mungkin saya nggak tahu ya kalau di mitra lain seperti ini juga atau enggak gitu. Tapi kalau dari Bangkit seperti itu, Bu. Jadi pakai timeline gitu. Oke, kalau Cahyo juga gitu kan namanya Bangkit ya. Jadi kalau sebenarnya bukan gimana ya, kalau di Bangkit itu ada timeline-nya. Cuman gini Bu, kan kita ada ketentuan. Kalian tuh bisa ngerjain misalnya sertifikat itu kan kalian ngerjain tugas itu dapat sertifikat kalau semuanya. Nah, sertifikat itu harus berlaku kemarin tuh di 8 Agustus gitu. Jadi kalian bisa ngerjain sebenarnya di luar timeline itu, jadi ambil cicil-cicil dulu sebenarnya boleh sih kalau di Bangkit sebenarnya ya, nggak jadi kalian ngerjar duluan gitu, jadi manage time kalian sendiri gitu. Jadi di Bangkit itu sebenarnya ada ini sih Bu, ada apa kalau di dashboardnya itu ada yang ahead schedule, terus telat, absen dan segala macam. Nah itu kalau kalian ngejar di luar timeline, tapi jangan di luar dari ketentuan sertifikat berlakunya gitu. Itu biasanya ahead schedule. Nah kalau ahead schedule itu biasanya dapat privilege segala macam gitu. Gitu Bu. Bisa diatur lah. Soalnya kalau jujur kalau saya lihat di learning pad kayak mobile, machine learning, CC yang banyak itu sebenarnya CC itu agak gimana ya, dia ngasih tugas itu sekaligus gitu pas di timeline-nya. Jadi
misalnya ada 10 modul, ya udah kalian ngerjain sampai batas 2 minggu gitu. Nah itu kalian sebenarnya bisa siasatin dengan nyicil gitu, atur waktu lah gitu Bu. Oke, terima kasih Novel, Cahyo, dan Wan untuk mewakili MSIP. Kalau misalkan studi independen di tempat yang lain juga gambarannya mirip begitu ya. Biasanya juga ada tugas, ada UTS-nya itu meet-nya apa begitu. Ini masih ada pertanyaan untuk Stupan dapat insentif kah gitu? Izin jawab ya Bu ya. Ya. Untuk Stupen itu nggak dapet gitu. Cuman kalau di Bangkit itu kayak gantinya kayak tadi tuh saya bilang kayak kalian hosting gitu, itu dibayarin sama Bangkitnya. Kemarin saya dapat buat hosting itu $50 di Google Cloud-nya. Dan $50 kan lumayan tuh. Nah, itu bisa kalian buat hosting gitu. Terus nanti kalau buat capstone dan segala macam itu kita diajuin pertama itu $150 buat Google Cloud-nya. Tapi itu fleksibel Bu, sifatnya bisa kalian kalau emang kalian kurang buat hosting bisa ditambah. Mungkin ke situ Bu arahnya. Jadi kayak nggak dapet insentif, cuman kalau di Bangkit tuh dapet sertifikat yang internasional lah. Apalagi nanti di akhirnya dapat Google Cloud Engineering Certificate yang internasionalnya gitu. Gitu Bu. Oke, ya mungkin nanti teman-teman bisa ini ya, maksudnya bisa ngecek juga di lamannya MBKM kalau misalkan udah muncul tawaran. Biasanya itu ada sosialisasi tiap mitra gitu, atau mungkin ada event yang dilakukan oleh mitra, nah itu bisa join gitu. Maksudnya tadi sih bisa ngikuti sosial media yang ada di IG terutama gitu ya. Kalau misalkan ada yang ngasih uang saku, ada yang ngasih uang buat sertifikasi kompetensi gitu. Arahnya ke skill ini ya, upgrade skill begitu. Oke, sudah semuanya bisa tadi kita dengarkan dari 3 program ya. Sangat menarik dan mungkin teman-teman kalau sekarang masih ragu, saya cek di presensi masih 38 yang ngisi, silahkan yang lain ditunggu untuk ngisi presensinya, bisa dipilih di sana mau ngikut program mana gitu biar kita juga bersiap mempersiapkan gitu ya dokumen-dokumennya. Oke, baik. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai sini. Terima kasih kepada semua yang sudah bergabung di Zoom. Semoga sosialisasi hari ini bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa lulus atau lolos gitu ya untuk MBKM di semester genap. Mungkin bisa on cam sejenak begitu untuk dokumentasi sosialisasi hari ini. Bisa nyalakan. Yes. Oke. Ditunggu. Hah? Oh iya, iya. Oke. Siap? Saya mulai ya. 1, 2, bentar. Loading. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.